Pemirsa, inilah rumah tahanan negara kelas 1 Bandar Lampung, yang juga dikenal sebagai Rutan Waihui. Sebuah tempat yang tidak hanya menjadi lokasi pembinaan bagi para warga binaan, tetapi juga menjadi ruang bagi mereka untuk memperbaiki diri dan menata kembali masa depan. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Novi Balga dalam program kami Release Corner. Dan di episode Release Corner kali ini saya berada di Rutan Waihui, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Rutan bukan hanya sebagai tempat bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum, tapi juga sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan untuk dibina menjadi pribadi yang lebih baik dan siap ke masyarakat. Di dalam tembok dan pintu besi yang tegas, ada banyak menyimpan cerita. Saya akan mengupasnya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi bersama Kepala Rutan Waihui, yaitu Bapak Wahyu Santosa, tentang bagaimana rutan ini dikelola, bagaimana tantangannya, dan seperti apa inovasi yang dilakukan, serta suasana di dalamnya agar tetap manusiawi dan produktif. Jangan kemana-mana, tetaplah dalam Release Corner episode kali ini. Rutan Waihui Lampung, di balik tembok ada cerita. Nah pemirsa, sekarang saya udah ada di depan pintu masuk dari Rutan kelas 1 Bandar Lampung. Kita masuk yuk. Ini buat orang yang besukan, jadi mereka setelah registrasi di sini diperiksa semuanya, peralatannya, persyaratannya, baru masuk lewat sini. Kita ikut antri ya. Kita masuk yuk. Permisi. Mau ketemu sama Pak Karutan? Oh iya, ini kalau kita kayak... Oh ya, boleh. Suasana di dalam rutan saat kami berkunjung. Terlihat para warga binaan sedang berolahraga di lapangan yang cukup luas. Tapi ada juga yang duduk santai sambil ngobrol dengan sesama mereka. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu spot yang bisa melihat saudara-saudara kita di belakangnya lagi olahraga ya. Ini para warga binaan ditemani oleh Bapak Kepala Rutan kelas 1 Bandar Lampung, Bapak Tri Wahyu Santosa. Pak, terima kasih loh udah diajakin ke sini. Iya, Mbak. Pak, berapa sih jumlah ini warga binaan sekarang per hari ini? Per hari ini warga binaan kita ada di angka 1.325 orang. Oke. Terus Pak, ini jam segini memang mereka memang lagi wayahnya olahraga nih? Ya, jam segini itu jam 8 sampai dengan jam 10 nanti ada area untuk angin-angin. Oh gitu. Nah, terus setelahnya kita ada kegiatan kunjungan, kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Oke. Pak, sebenarnya pembinaan kalau secara global pembinaan apa saja sih yang dilakukan di sini, Pak? Jadi secara garis besarnya Pak, ini kan rumah tahanan. Betul. Rumah tahanan itu tidak diwajibkan untuk pembinaan, tapi kita ada bimbingan dan penyuluhan. Oh, bimbingan dan penyuluhan. Iya. Karena tahanan ini tidak diperkenakan untuk pembinaan, tapi ada bimbingan dan juga kita ada penyuluhan terkait penyuluhan hukum, keagamaan, dan bimbingan dan kegiatan. Oke. Bagaimana cara pihak rutan ini memperlakukan para warga binaan ini layaknya manusia gitu loh? Kira-kira bisa dikasih gambaran nggak Pak seperti apa?
Jadi mereka ini kan manusia biasa seperti halnya kita. Cuma mereka ini kan sedang menjalani masa hukuman gitu kan, Mbak. Jadi ya dalam hal ini kami petugas ini juga harus interaktif ke dalam. Misalkan mereka ini butuh konseling dan lain sebagainya. Rata-rata di sini kan tahanan, Mbak. Ya, dalam menghadapi masalahnya dia itu seperti apa sih ke depannya. Nah, kita juga bekerja sama dengan LBH, Mbak. Nah, di situ kita memberikan bantuan hukum, penyuluhan hukum, biar mereka itu tahu apa saja sih langkah-langkah itu. Gitu. Walaupun ini rumah tahanan, artinya mereka kebanyakan belum vonis ya Pak ya? Belum vonis. Tapi apakah juga ada hal yang dilakukan dari pihak rutan untuk memberikan efek jera gitu, supaya mereka jangan lagi melakukan kesalahan dan masuk lagi gitu? Jadi ini kan rumah tahanan, nggak semuanya penghuninya tahanan semua, Mbak. Per hari ini aja sekitar ada 802 tahanan, sisanya narapidana. Oke. Nah, untuk yang tahanan ini kan masih titipan dari kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya. Nah, untuk yang sudah bisa kita bina yaitu yang narapidana. Yang narapidana, oke. Kebetulan juga akan ada pembukaan rehab tadi ya, itu buat para narapidana tuh ya? Betul. Khusus narkoba. Khusus narkoba. Apa Pak yang dilakukan tuh kalau rehab itu Pak? Rehab itu ada tingkatan, Mbak. Rehab itu ada tingkatan ringan, ada tingkatan sedang, dan tingkatan berat. Nah, sebelum dilakukan rehab kan mereka itu ada kegiatan namanya asesmen. Nah, asesmen itu yang diwajibkan oleh pusat itu ada sekitar 250 warga binaan asesmen. Nah, nanti dari asesmen itu ada berapa yang berhak atau terindikasi untuk kegiatan rehab ini. Nah, ikut rehab. kita saat ini akan membuka sekitar 100 warga binaan untuk ikut rehab tingkatan ringan. Mereka boleh menolak nggak Pak kalau misalnya nggak mau? Atau wajib? Berdasarkan asesmen, Mbak. Tergantung asesmennya ya, betul. Kalau mereka sudah asesmennya menyatakan, oh ini harus rehab tingkat ringan, mereka harus ikut. Nah, satu lagi pertanyaan Pak yang agak menarik. Kenapa ya ada kalau khusus pelaku narkoba nih, dia balik lagi ya, kok nggak jera-jera, itu apa itu yang membuat seperti itu Pak kira-kira? Nah, ini memang tugasnya bukan hanya di kita saja. Penjara ini masih kurang membuat dia jera gitu? Nah, kalau ini kan ranahnya ke pembinaan, itu ke lapas, Mbak. Nah, kalau lapas itu unsur suksesnya pembinaan ini ada 3 unsur, Mbak. Yang pertama adalah petugas pemasyarakatan itu sendiri, ketiga warga binaan, kedua warga binaan, ketiga adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa keluarga, masyarakat itu bisa pemerintah daerah setempat, stakeholder, dan termasuk ya Mbak yang ada di sini untuk ikut mensosialisasikan seperti apa sih kegiatan-kegiatan ini. Saya boleh nanya lebih dalam sedikit nggak Pak? Apakah di sini ada ruang tahanan khusus bagi mereka yang ada tanda kutip ya bermasalah khusus atau gimana gitu? Ada nggak Pak? Kalau untuk ini pasti ada. Ada ya? Setiap lapas rutan ada yang namanya ruangan isolasi. Ruang isolasi itu untuk berapa orang? Itu macam-macam, Mbak. Ada yang 1 orang untuk 1, ada yang koloni, misalkan ada yang untuk 3 orang, 5 orang, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi itu untuk yang tanda kutip lah mereka yang pelanggaran dalam tanda kutip. Kita boleh keliling-keliling lagi, Pak? Oke, yuk. Keliling lagi, Pak. Prinsip yang dipegang adalah memanusiakan manusia, memberikan hak-hak dasar serta membuka peluang bagi setiap warga binaan untuk berkreasi dan berprestasi. Jadi ini tempat, dapur, namanya Dapur Sehati. Betul. Ini tempat masak untuk para warga binaan. Betul, Pak. Jadi di sini kita menyajikan bahan makanan mulai dari proses masuknya sampai pengolahan dan penyajiannya itu ada di sini semuanya. Dan mereka tuh dapat makan sehari berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali. Itu kalau yang sarapan masaknya dari pagi banget dong ya berarti? Ya, jadi kita ini menu hariannya itu sudah tertera di buku kontrak. Udah ada menunya. Ada menu per 10 hari, Mbak. Nanti diulang-ulang lagi sesuai dengan tanggalnya. Tanggal 1 menu hari pertama. Begitu. Nanti kalau tanggal 11 kembali lagi ke menu pertama. Yang masak siapa? Nah, ini kita berdayakan yang masak itu adalah teman-teman kita sendiri, yaitu warga binaan. Gitu, menarik sekali. Kita kemana dulu nih, Pak? Ya, jadi pertama kali, Mbak, bahan makanan itu tadi pagi itu di-dropping dropping ke sini, terus dicek ada timbangannya di sini. Sayuran, beras dan lain sebagainya itu kita terima di sini. Setelah terima dengan petugas dapur, baru setelah itu, nah ini pengolahannya. Dibersihin, potong-potong. Ya. Jadi begitu, Mbak. Ini kan setelah dibersihkan, kita terima, kita bersihkan, kita potong-potong. Nah, kita menuju ke ruang masaknya sekarang. Sekarang kita ke ruang masak. Betul.
Nah, silakan Mbak Novi bisa dilihat. Oh iya. Kita memperkerjakan sekitar 14 warga binaan. Mereka sip-sipan kerjanya? Mereka dari pagi sampai sore. Karena memang menunya itu 10 hari itu dari pagi sampai makan pagi, makan siang, Terus makan keahlian sore. masak ini mereka dilatih memang hobi masak apa gimana nih? Ada audisi gitu nggak seleksinya? Iya, jadi mereka itu untuk rekrutannya mereka ada yang sudah punya keahlian di luar, ya kan? Terus ada juga yang mau belajar di sini juga. Oh, oke. Permisi, diganggu sebentar ya Mas. Oh, ini lagi masak apa nih? Tahu. Oke. Berapa warga binaan yang mau dikasih makan Pak dalam satu? Per hari ini ada 1.325. Per hari ini 1.325. Iya. Pagi, siang, dan sore. Apa malam? Sore. Iya. Oke. Oke. Waduh, ini selesai masaknya jam berapa ini nanti? Pembagian terakhir itu sekitar jam 4 Mbak. Mereka ini sore sudah harus terdistribusi ke... Kalau pagi distribusi jam berapa? Distribusi pagi itu sebelum apel pagi. Jadi harus sudah? Jam 7 itu sudah terdistribusi. Oke. Bagian yang nganter beda lagi orangnya? Mereka ada diatur? Iya, diatur juga bagian masak siapa, bagian penyajian nanti di sini siapa, bagian nganter juga sendiri. Oh gitu. Baiklah. Baik Pak. Iya. Kita udah lihat ya tempat masaknya bersih, higienis. Baik, Mbak Novi tadi kan sudah di area memasak. Nah, habis itu kita dorong ke area penyajian. Oh, beda lagi ruangannya. Iya. Namanya ruang penyajian. Oh, gitu. Oke. Oh, nah, iya. Inilah ruang penyajian kita. Jadi ini apa ya? Iya, betul. Ini ya jadi tempatnya ya. Setiap mengirim pakai ini. Betul. Satu orang dapat satu ompreng ini, Mbak. Namanya ompreng kalau di. Oh, namanya ompreng. Ya, di Rutan. Ada buah segala ya? Iya. Oke. Ini petugasnya beda lagi dari yang masak ya? Beda lagi, yang masak sendiri, penyajian sendiri, nanti pun yang mengantar pun juga beda sendiri, lagi. Oke, baik. Pak, setelah disajikan dikirim dong? Nah, ini kita... Oh, ini gerobaknya. Nah, ini Mbak, ini bagian penyajiannya setelah disajikan, mereka ini bakal mengantarkan ke tiap-tiap bloknya masing-masing. Oke, satu gerobak ini untuk berapa ini orang nih? Berapa isinya? Ini sekitar 150. Iya. Oke. Sebenarnya boleh tahu nggak sih luasnya berapa nih Pak? Paling ujung tuh paling jauh berapa? Kalau luasannya kita kan mereka ngantar jauh juga berarti ya? 4 hektar ya? 4 hektar, oke, jauh juga loh. Jadi setelah ini dimasukin di omprengan, pemirsa dibawa ke apa namanya blok ya? Ke masing-masing blok. Baiklah, kita udah tahu, udah intip bagaimana proses penyajian memasak para warga binaan yang ada di Rutan Wahyuwi. Sekarang kita pindah ke spot lain yuk, Pak. Saat berkeliling, kami diajak melihat berbagai ruang kegiatan pembinaan. Di sini, para warga binaan dilatih membuat roti, mengikuti pelatihan keterampilan, hingga belajar konseling untuk memperbaiki perilaku dan mental mereka. Oke, Pak, kita kemana nih setelah ini? Nah, Mbak Novi tadi kan Mbak Novi menanyakan ada apa aja sih di Rutan ini kan? Boleh ya kita tahu ya Pak? Sekarang kita akan lihatkan kepada Mbak Novi ada apa aja sih bimbingan kegiatan yang ada di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung ini. Nah, ini mereka lagi ngapain nih Pak? Nah, ini mereka lagi dikumpulkan terkait yang ikut rehab itu Mbak. Nah, dikumpulkan, peserta rehab itu dikumpulkan dulu, di absen di sini. Nanti kan mereka dibond untuk ke atasnya, ditulis dulu. Nama-namanya didata. Karena melewati pintu steril. Oke, nggak sembarangan dong untuk keluar. Oke, kita sekarang menuju ke? Kita menuju mau ke BIM Giat atau ke penyuluhan keagamaan boleh? Boleh. Ya. Kalau yang bikin-bikin atau apa? Ya, oh sini. Ya udah kita kesini dulu deh. BIM Giat itu apa Pak? BIM Giat itu bimbingan dan kegiatan. Jadi warga binaan berdasarkan minat dan bakatnya kita adakan wadahnya ada di sini. Oke, wah ini bikin kaligrafi. Betul. Ini hasil buatan mereka? Hasil mereka semua. Wah bagus, bisa dijual jadi duit nih. Oke, yuk kita masuk ya. Jadi Pak Novi, ini galeri kita, depan ini kita khususkan untuk galeri. Jadi hasil warga binaan itu
kita pajang di sini. Terus boleh dibeli nggak? Kalau ada nggak bisa, nggak sembarang pengunjung datang juga ke sini. Kita paling ikut pameran, Mbak. Oh, ikut pameran, bagus-bagus banget loh. Asli bagus-bagus banget ini. Tempat buatnya di mana? Tempat buatnya ada di belakang, nanti kita tunjukkan. Oh gitu, jadi mereka melukis, bikin kapal. Aduh, bagus bener, bagus banget ini. Iya. Luar biasa tuh. Oke, kita boleh lihat tempat buatnya, Pak? Ayo. Ya. Oke, yuk Pak, kita ke dalam. Ini workshopnya. Ini workshop kita, Mbak. Iya. Ini bengkel-bengkel kita ada di sini, ada di belakang sana. Wow. Nah, kita ke arah sana, Mbak. Oh, kita Ayo ke sana lihat, yuk. Pojok Napi Berkarya. Nah. Oke. Ini bikin kerajinan tangan, Mbak. Kalau yang kita lihat tadi di galeri tadi ada kapal dan lain sebagainya tuh buatnya di sini. Oke. Saya bersama Mas Arif. Ini bikin kapal dalam botol. Satu ini berapa lama buatnya? Bisa 3 hari, 4 hari. 3 sampai 4 hari. Oh, udah berapa banyak dibuat oleh Mas Arif? Udah ada puluhan biji. Oh, ada puluhan. Jadi hari-hari ini banyak di sini? Iya. Tapi kalau sore masuk lagi ke blok? Masuk. Dari jam berapa sampai jam berapa keluarnya? Dari pagi itu keluar jam 8 dari kamar turun ke bawah. Langsung ke sini? Langsung kerja, beraktivitas. Dari jam 12 jam masuk kamar lagi. Apel, baru turun lagi. Oke. Boleh nanya selain tentang ini, Mas Arif ini napi apa ya? Kasus apa? Narkoba? Ribut gitu. Oh iya. Berantem. Kena berapa vonisnya berapa lama? 6 tahun. Udah menjalani berapa lama? Udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Tapi karena adanya ini jadi lebih merasa terhibur apa gimana, Mas? Merasa apa? Ada aktivitas aja, Bu. Oke. Mas Arif, gimana perasaannya? Tinggal di sini pasti nggak ada yang mau tinggal di sini. Iya, tapi setelah menjalani ini gimana perasaannya? Hati ikhlas aja, Bu. Jalanin. Awalnya nolak gitu nggak? Awalnya itu Stres gitu nggak sih? Nggak terima. Stres gitu. Tapi mulai bisa menerima dengan ikhlas itu pada saat apa? Pada saat apa namanya? Udah bisa nerima jalannya aja, Bu. Ikhlas. Nyesal nggak? Nyesel, Bu. Walaupun di sini ada kesibukan, ada kreativitas, tapi tetap menyesal. Iya. Mau balik lagi ke sini? Enggak, Bu. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih buat mereka-mereka di luar sana? Ini sampaikan, Bu. Kira-kira pesannya apa? Pesannya jangan pernah menyentuh tempat ini. Jangan pernah melakukan kesalahan yang melanggar hukum ya. Melanggar hukum. Enak di sini. Enak gak enak, Bu. Enak nggak enak ya, tapi harus dijalani. Yeah. 6 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh, lama, dan baru dijalani 2 tahun. Artinya masih ada 4 tahunan lagi. Mas Arif harus menyiapkan segala sesuatunya ya. Yeah. Oke, tapi sejauh ini dengan adanya kesibukan ini jadi agak lupa. Yeah. Ini adalah hasil karya para narapidana yang ada di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Ini adalah salah satu contohnya yang masih belum jadi, yang jadinya nanti dilihatin sama Bapak Kepala Rutan. Mas Arif, terima kasih, tetap semangat ya. Sekarang kita ada di Rubal Bakery. Wow, ini tempat produksi. Ternyata mereka bikin roti juga, pemirsa. Masuk ya, Pak? Ayo Boleh, kita Pak? lihat yuk. Boleh Silakan cicip-cicip masuk. juga. Iya. Ada berapa orang di sini, Mas, yang masuk? Ada 6 orang. Ada 6 orang. Ya, 6 orang. Oh, Mereka bikin roti yang kita pajang tadi di depan tadi, itu karya mereka semua. oh gitu. Oke, jadi 6 orang itu satu shift. Apa gimana? Satu shift, iya. Satu shift. Karena memang kita jam kegiatannya kan ditentukan dari pagi sampai sore aja gitu. Oh Mbak. iya, Setelah itu kita iya. steril seperti itu. Oke. Yang ngajarin siapa nih pertama kali bikin rotinya? Dari petugas atau memang napi juga? Napi juga. Oh iya, boleh ngobrol ya Pak? Boleh, silakan. Ya, ada Mas Anggi. Mas Anggi ini adalah salah satu warga binaan yang bertugas bikin roti. Udah berapa lama? Udah 7 bulan kalau di sini. 7 bulan. Kalau Mas Anggi sendiri berapa lama ininya, vonisnya?
3 tahun. 3 tahun, udah menjalani berapa lama? Udah jalannya kurang lebih 1 tahun 5 bulan. 1 tahun. Jadi dengan adanya kesibukan bikin roti ini jadi terhibur ya? Ya betul Bu, agak terhibur dan mereka juga nanti bisa untuk bekal mereka juga kan. nanti keluar, kan. Jadi Mas Anggi ini sebagai koordinator di ruangan ini? Iya. 1 kali shift itu berapa orang? 6 orang. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. 4 sore. Roti apa aja yang dibuat? Kita ada 7 varian Bu. Dia kan jualan loh. Iya, Ada 7 varian apa aja? Ada coklat keju, ada mesis tabur, ada coklat dalam, ada sosis, ada coklat pisang, ada blueberry, strawberry. Dijamin enak ya? Ya. Nanti kita cobalah kalau Ya, gitu. dicoba, Bu, coba. Terima kasih ya Mas Anggi, Ya, sama sama-sama. teman-teman semangat selalu. Ya, Terima semangat, kasih. Bu. Ya. Oke. Pak, ini ruangan apa ini Pak yang mau kita datangin? Nah, tadi kan kita sudah melihat berbagai bentuk kegiatan yang ada di sini. Nah, ini salah satu bagian dari inovasi dari Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, Mbak. Apa itu Pak? Namanya Selat Warna. Selat Warna itu? Selat Warna itu sentra pelayanan warga binaan Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Oh, sentra pusat pelayanannya. Ada apa saja? Ini ada apa Ayo aja kita di dalam, lihat Pak? sekarang. Kita masuk ya? Iya. Permisi. Yuk. Nggak usah coba sepatu nggak apa-apa ya? Lanjut, Pak. Oh, jadi kayak perpustakaan. Nah, di sini ada perpustakaan, ada konseling. Oh, ini konseling. Iya, Oke. Terus menanyakan terkait perihal nasibnya warga binaan itu sendiri ada di sini. Oh, gitu. Jadi Mungkin secara pribadi nih mereka punya kayak emosi tidak terkendali, terlalu sedih, terlalu rindu sama keluarga, boleh ke sini. boleh ke sini, Oh, bahkan gitu. menanyakan terkait bagaimana hukumannya, terus SDP itu kan kita punya sistem database pemasyarakatannya terkait kapan pulangnya. Nah, itu bisa. Oh, mereka kapan bisa nanya, ngurus Pak saya berapa programnya. lama lagi di sini gitu. Oh, begitu. Jadi kita ini jemput bola di sini. Ini kan area publik ya. Kalau yang depan tadi kan steril area, tidak semua orang Betul. bisa masuk. Gitu Betul. kan. Nah, kita di sini siapa aja yang mau konsultasi, mau Bisa. menanyakan perihal nasibnya mereka ada di sini. Oh, begitu. Itu mereka ngapain di dalam itu? Nah, ini adalah wartel sus kita. Mereka baca buku, dengar musik atau? Dia nelpon ke keluarganya, kita sediakan. Oh, ada. Ada, kita ada wartel. berapa KBU nih di sini banyak. Oh, gitu. Wartel sus. Nanti Pak Gusman, biasanya kalau para napi ketemu Bapak itu mereka curhat apa? Terkait hukuman, potongan remisinya, kenapa? Iya. Jadi dia menghitung ya, ini saya berapa lama lagi di Iya, tangannya, gitu. dapat remisi apa? Iya. Dan ada jam-jam tertentu nggak kalau ngadep ketemu Bapak tuh? Ya sebenarnya sih kalau pas saya di sini pagi Bisa. ada ya bisa mereka datang gitu kan. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau pagi saya di sini jam 9 sampai jam 11. 11. Paling banyak yang dicurhatin apa Pak yang ditanyain oleh para napi itu? Hukuman ya? Iya. Dan remisi segala macam seperti itu. Oke. Ada yang sampai nangis, udah pengen cepet-cepet pulang gitu? Enggak. Enggak ya? Rata-rata mereka udah menerima Sudah kalau di sini menerima. mah. Oke, baik. Nah, ini yang dibaca bukunya tentang apa Pak? Lebih tentang psikologi atau apa? Tentang pertanian ada. Oh gitu. Iya, Umum ternak. maksudnya, umum ya? Iya, umum. Dan ini ada hukum. dibuka untuk umum, siapapun boleh masuk Boleh, di sini. Oh, iya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak Gusman. Iya. Kebetulan saat tim Release Corner berkunjung, sedang ada kegiatan pembukaan rehabilitasi di sana. Kita mau ke tempat anak-anak band, Pak. Ini menarik banget kayaknya. Ada satu spot di mana para warga binaan main band. Iya. Kebetulan hari ini karena hari Jumat, jadi ada coffee morning kalau nggak salah ya. Betul. Oh. Kebetulan kita juga lagi ada acara pembukaan rehab, Mbak. Oh, hari ini. Nah, nanti juga sudah ada pejabat dari Kanwil hadir juga di sini. Oh ya, kita sana yuk. Ya. Nah, Pak Novi, beliau Pak Agus Mahono selaku Kabid Pembinaan di kantor wilayah. Ada Pak Ngadino dan Pak Suruh berhenti dulu deh bandnya ya. Keren, Ini keren. ada Pak Agus Wahono. Pak Agus senang bisa ketemu Pak. Oh iya, Kebetulan terima Bapak lagi kasih. ada di sini, pas kami di sini kebetulan Kebetulan sekali. hari ini ada undangan dari Pak Wahyu yang ganteng ini. Kita mau ada rehab
narkoba terhadap narapidana yang ada di sini ya. Oh gitu, Ini ada juga Pak Ngadino, ada orang-orang kantor Baik, juga. pembukaan rehab itu seberapa penting sih Pak sebenarnya rehab itu bagi? Gini, sekarang kita marak ya di masyarakat Indonesia itu kasus-kasus narkoba. Memang itu ada pemakai, pengedar atau dan sebagainya. Dan memang di lapas ini rutan ya, di rutan ini memang sebenarnya rutan itu untuk apa namanya tahanan, tetapi di rutan juga ada beberapa warga binaan, istilahnya narapidana, dan salah satunya itu ada beberapa warga binaan narapidana itu yang kasusnya narkoba. Dan mereka itu ya perlu harus direhab supaya nanti keluarnya menjadi orang yang tidak kecanduan, tidak melakukan pelanggaran hukum. Tapi ada ini apa klasifikasi siapa yang perlu direhab, mana yang enggak gitu? Ada. Ada beberapa nanti ini dijelaskan oleh Pak Wahyu, mungkin ada beberapa asesmennya. Asesmen, Ada beberapa tahap rehab ya, ada beberapa tahapan rehab nanti biar dijelaskan sama Pak Wahyu. Mungkin rehab tingkat sedang, tingkat lanjutan dan sebagainya. Oh gitu, tergantung maksudnya si napi ini seberapa parahnya gitu ya. Makanya sebelum mereka direhab itu ada tim asesmen. Semuanya di asesmen kebutuhannya mereka apa. Kadang-kadang rehab sosial, rehab medis, rehab apa lagi? Beda-beda ya. Ada beberapa rehab. Yang pasti supaya tidak kecanduan lagi gitu. Intinya itu, intinya supaya memang mereka itu setelah bebas dari sini tidak melanggar hukum lagi, baik melanggar hukum yang lama atau melanggar hukum yang melakukan yang baru. Satu lagi Pak, apakah di setiap rutan atau lapas itu wajib ada rehab? Di tahun ini, di tahun 2025, alhamdulillah semua lapas rutan itu diwajibkan untuk rehab karena memang ada anggarannya. Tadinya belum ada ya? Kalau tahun-tahun kemarin sepertinya cuma hanya lapas ya, lapas gitu. narkotika aja. Tapi untuk tahun ini tuh alhamdulillah kita dapat anggaran, semua lapas rutan di seluruh Indonesia tuh ada anggarannya untuk melakukan rehab. Dan memang ini nggak bisa kita laksanakan sendiri, Mbak. Jadi seperti dalam pembinaan itu kan ada unsur yang dibina, pembina sama masyarakat. Karena keberhasilan pembinaan itu salah satunya dari pihak masyarakat, baik itu pemerintah daerah, swasta, ataupun lainnya, termasuk dari jenengan itu dari yang nanti media. bisa memberitakan bagaimana keberhasilan yang ada di dalam lapas atau rutan. Nah, makanya kita kerjasama dengan hari ini Azura. Apa itu Azura? Azura itu apa? Yayasan untuk melakukan rehabnya. Gitu. Karena memang kemampuan dari kita itu kan terbatas. Kita cuma ada beberapa. Jadi harus ada melibatkan pihak ketiga di sini ya. Kita punya dokter, tapi dokter kita kan nggak khusus. Kita punya tenaga pegawai. Tapi pegawai kita kan bukan untuk melakukan rehab, tapi terutama untuk melakukan pengamanan dan pembinaan yang lainnya. Terima kasih Pak Agus, mohon maaf mengganggu. Silakan Pak dengar lagi musiknya. Terima kasih Pak. Menariknya, di rutan ini juga ada kelompok musik binaan. Anak-anak band yang menghibur sesama warga binaan dalam setiap kegiatan. Dari musik, mereka belajar menyalurkan emosi secara positif dan menemukan jati diri baru. Bagi keluarga yang ingin membesuk, pihak rutan juga menerapkan sistem yang tertib dan teratur. Semua dilakukan agar keamanan tetap terjaga. Namun hubungan kekeluargaan para tahanan dengan keluarga di luar tetap terpelihara dengan baik. Tak hanya pembinaan keterampilan, kegiatan rohani pun menjadi perhatian. Terima kasih nih udah membolehkan kami untuk di rutan kelas 1 ini. Jadi kita bisa memberi info kepada masyarakat seperti apa gambaran rutan itu di dalamnya, kegiatan apa saja, pembinaan apa saja yang diberikan kepada mereka. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya. Ucapan terima kasih atas kunjungannya dan apa yang kita dapatkan di sini bisa disampaikan masyarakat. Ya, insya Allah bisa. Terima kasih, kami udah merepotkan nih. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Semuanya. Dan pemirsa, demikianlah rilis corner untuk episode kali ini. Kunjungan kami di rutan kelas 1
Provinsi Lampung. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa membuka mata kita semua bagaimana sebenarnya kondisi di dalam hutan ini, kegiatan apa saja yang dilakukan, bagaimana pembinaan di dalamnya, dan lain-lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi dalam Rilis Corner berikutnya. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutan kelas 1 Bandar Lampung bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi wadah pembinaan, pendidikan, dan harapan. Disinilah para warga binaan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan siap kembali berkontribusi untuk masyarakat. Dari Rutan kelas 1 Bandar Lampung, tim Rilis Corner melaporkan.